selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, semua peserta orasi kebudayaan deklarasi mendukung G20 dengan tema kolaborasi anak muda membangun negeri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan yang pada siang hari ini kita diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita bersama-sama menghadiri acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya mewakili pemuda istimewa pelaksana kegiatan pada siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya cintai dan saya hormati peserta deklarasi mendukung konferensi tingkat tinggi G20 di Bali bulan depan. Pertama-tama patutnya kita mengucapkan syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih-Nya kita masih diberi nafas kehidupan dan bisa berkumpul di tempat ini pada siang hari ini. Hadirin yang saya cintai, pemuda merupakan tonggak masa depan bangsa kita. Merefleksikan sepak terjang gerakan anak muda Indonesia, bisa kita kembali lagi ke sejarah sebelum Indonesia merdeka. Berawal dari gerakan kebangkitan nasional bangsa kita pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Sutomo bersama mahasiswa Stovia membentuk organisasi Budi Utomo. Terbentuknya organisasi Budi Utomo menjadi wadah perjuangan intelektual dan gerakan penyadaran bagi masyarakat bumi Nusantara saat itu. Semangat perjuangan terus dihidupkan setelah lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang dibentuk oleh perwakilan pemuda dari segala penjuru Indonesia. Dua momentum besar tersebut lahir atas kesadaran bersama anak muda kita akibat penjajahan kolonialisme dan kebangkitan kesadaran masyarakat untuk menyambut kemerdekaan di masa depan. Keistimewaan gerakan anak muda Indonesia menjadi lengkap saat pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Berawal dari gerakan anak muda yang menahan Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok sebelumnya. Pada saat itu, pemuda memaksa kedua tokoh proklamator untuk merilis teks proklamasi dan menolak bersekutu dengan Jepang ataupun Belanda. Pasca kemerdekaan, peranan kaum muda terus menunjukkan sepak terjang dalam menghiasi perjalanan negara kita. Kita bisa mengingat lagi bagaimana peristiwa reformasi tahun 1998 yang mana anak muda berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru setelah berkuasa 32 tahun. Setelah peristiwa tersebut, banyak terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan demokrasi di negara kita yang tercinta ini. Hadirin yang saya hormati, kaum muda kekuatan bangsa kini dan masa depan. Hari ini kita berkumpul di tempat ini sebagai bentuk dukungan dengan kebulatan tekad terhadap pelaksananya KTT G20 di Bali bulan November tahun 2022 dengan tema kolaborasi anak muda membangun negeri. Kita semua anak muda Yogyakarta yang tangguh mendukung terwujudnya slogan KTT Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Adapun KTT G20 di Bali bertujuan untuk mendorong ketahanan nasional dan upaya pemulihan dari pandemi COVID-19, mendorong pencapaian Indonesia dalam reformasi dan demokrasi, mendorong kepemimpinan dan komitmen Indonesia terhadap isu global, mendorong budaya, pariwisata, dan industri kreatif, serta mengoptimalkan kepentingan nasional kita. Selanjutnya, prioritas utama Indonesia pada KTT di Bali. Yang pertama, pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan konektivitas antar pemerintah global. Yang kedua, meningkatkan literasi dan kecakapan digital menuju interkoneksi global untuk masyarakat dan arus data lintas negara. Hadirin yang saya banggakan,
Harapannya dengan terselenggaranya KTT ini, pemuda bangsa kita akan semakin siap menghadapi tantangan masa depan nasional maupun global. Kita diharapkan menjadi pemain penting bagi pencaturan pembangunan peradaban dunia di masa depan. Untuk itu, kita mempersiapkan diri menuju masa depan dengan membentuk karakter kepemimpinan integritas, jujur, berintelektual yang berdaya guna dan adaptif. Kita sendiri harus keluar dari romantisme masa lalu, walau wajib menghargai perjuangan para pendahulu kita. Masa lalu perjuangan pemuda bangsa kita adalah keluar dari sekat-sekat primordial menuju persatuan dalam semangat nasionalisme. Sedangkan masa sekarang, pemuda wajib menembus pembatas-pembatas dunia internasional dengan beradaptasi terhadap kemajuan zaman. Hadirin saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Merdeka! Merdeka! Hidup pemuda! Hidup! Terima kasih. Puisisasi yang berjudul Sajak Sebatang Lisong, karya Res Rendra. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang derek di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet, dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan pendidikan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pemohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran. Aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita putih antri uang pensiunan. Dan di langit para orang berkata bahwa bangsa kita adalah bangsa yang malas. Bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang didiskon. Gunung-gunung menjulang, langit berwarna dalam sejakala, dan aku melihat protes-protes terpendam, terhenti di bawah hilang. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair salam yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termanggu-manggu di kaki dewi kesenian. Bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang, andang katanya. Di bawah iklan berlampu neon, berjuta harapan ibu dan bapak menjadi kemulau sura yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Ketika harus berhenti membeli rumus-rumus asing, diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajaku, pamflet rasa darurat, apalah artinya kesenian
9 Agustus 1977. Terima kasih. Salam anak muda. Salam Indonesia. Salam perekonomian bangkit Indonesia. Baik. Terima kasih. Kita di siang hari ini patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, karena berkat Yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul, bisa melihat, bisa tahu kita dari mana berasal. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada dari NTT, ada yang dari Papua. Dalam agenda orasi budaya dan deklarasi mendukung G20 dalam tema kolaborasi anak muda membangun negeri. Ini sungguh luar biasa ini. Saya diinformasikan oleh panitia dari bulan-bulan kemarin. Saya pun mempersiapkan bagaimana anak muda Indonesia yang saat ini harus betul-betul mampu mengolah tentang apa yang diadakan oleh negara kita. Begitu semangatnya Indonesia ini, sehingga Indonesia ini sebagai tempat untuk acara G20 dalam tujuan membangun perekonomian Indonesia, khususnya anak muda, harus betul-betul mampu untuk ikut andil bagaimana perekonomian Indonesia ini bangkit. Sesuai dengan kata-kata Soekarno adalah berdikarilah secara mandiri, sehingga pemuda akan kokoh dan tak tertandingi. Sepakat? Patut kita hargai dengan adanya G20 ini sungguh luar biasa, karena acara ini adalah acara bagaimana ekonomi ini akan bangkit. Bukan hanya Indonesia, tapi berbagai negara ini akan kumpul di Indonesia. Harus bagaimana merumuskan perekonomian terdampak dengan adanya COVID-19. Ini membutuhkan beberapa negara untuk merumuskan bagaimana pemulihan ekonomi yang ada di berbagai negara. Jadi tugas kita semuanya adalah sebagai generasi muda harus betul-betul mampu mengolah, berbisnis, berdikari secara mandiri, sehingga kita mampu untuk mensejahterakan rakyat. Sebagai brand mahasiswa atau pemuda adalah agent of change. Kalau pemudanya tidak mampu sebagai perubahan, ya tentunya negara tidak akan bisa untuk merubah sistem yang ada di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang inisiasi untuk mengadakan orasi budaya dan deklarasi mendukung G20 ini. Saya acungkan jempol. Saya harapkan acara ini tidak hanya lahir di Betokopi Nologaten, di Betokopi Srawajan ini, tapi akan lahir di berbagai di provinsi Yogyakarta. Ini harus betul-betul digaungkan bersama oleh pemuda. Harus betul-betul kita dukung G20 ini. Jangan hanya satu acara ini saja. Kita bisa mengadakan di daerah UMY, kita bisa mengadakan di area Jakal, kita bisa mengadakan di area Bantul, sehingga kota Yogyakarta ini harus betul-betul masif dan mendukung tentang G20. Harapan kami untuk pemuda-pemuda ini yang hadir di siang hari ini, kita harus berpikir bersama-sama. Kita harus mengadakan acara ini jangan hanya di sini saja. Kalau hanya acara ini di tempat ini saja, saya rasa tidak akan didengar oleh yang lain. Hanya beberapa kelompok-kelompok saja yang tahu. Kita sepakat ya, acara ini kita akan bawa ke seluruh provinsi Yogyakarta, sehingga paham semua pemuda-pemuda, baik yang kuliah ataupun yang tidak kuliah, atau yang anak-anak tukang beca, sate, ini harus tahu bahwa pemuda harus betul-betul mendukung tentang keberadaan G20, karena tujuannya itu adalah jelas,
membangun perekonomian bangsa dan negara. Begitu saja orasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Pemuda Istimewa! Hidup pemuda istimewa! Deklarasi dan dukungan Pemuda Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan G20 Indonesia ke 2022. Tahun 2022, Indonesia mendapatkan tanggung jawab besar sebagai presidensi G20 yang merupakan kelompok informal dari 20 ekonomi terbesar di dunia. Sebagai presiden G20 tahun ini, Indonesia mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger dan mengusung 3 isu utama, yaitu menguatkan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi yang adil. Dengan demikian, kita atas nama pemuda dan pemudi daerah istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam Pemuda Istimewa memiliki tanggung jawab yang besar untuk senantiasa mengawal secara aktif dan kritis atas terselenggaranya kegiatan G20 Indonesia 2022 nanti. Hal itu berangkat dari kesadaran kita sebagai anak muda yang senantiasa menegakkan keadilan dan mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Begitu pula kami sebagai bangsa yang selalu yakin bahwa kami adalah bangsa yang satu, bangsa Indonesia, serta berjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka dari itu, kami segenap pemudi daerah istimewa Yogyakarta mengajak segenap elemen anak muda dan juga masyarakat CDIY untuk bersama-sama mendukung menyukseskan kegiatan G20 Indonesia 2022 sebagai berikut. 1. Bersama-sama mengawal suksesnya kegiatan G20 Indonesia 2022. 2. Berperan aktif dan konstruktif untuk menjadikan G20 Indonesia 2022 sebagai peluang besar atas kemajuan anak muda. 3. Berkontribusi aktif dalam menciptakan Indonesia yang maju dan segenap elemen pemerintah yang juga tumpah darah tanah air Indonesia. Merdeka!